Oke, sebelumnya kita sudah ngebuat tampilan UI untuk to-do list kita. Nah, sekarang kita install dulu Livewire kita ya. Pertama-tama kita install dulu kita lihat dulu dokumentasinya ya. Karena saya lupa perintahnya apa. Oh ya, seperti ini ya perintahnya. Jadi cukup kita copy paste saja di terminal. Sambil menunggu kita copy paste aja ini ke master layout kita. Oke, cukup lama ya. Nah, sekarang kita ke master layout. Saya merasa sudah buat tactile. Oh, di sini dia menghilang. Sembunyi dia di sini. Oke, kayaknya kita nggak perlu dibuat di sini, tapi kita buat bukan dibuat, maksudnya di copy paste ya. Kita buat aja di sini. Kita push style. Kita pastikan di sini. Kenapa saya includekan Livewire-nya di sini? Karena kalau di master layout nanti apapun resource kita, mau itu Livewire ataupun tidak Livewire, bakalan ke-include juga Livewire-nya gitu. Jadi saya mau buat di sini supaya saya menggunakan Livewire, misalnya ke depannya saya banyak komponen atau banyak view gitu ya. Saya hanya butuh dia kalau saya butuh, saya bakalan include dia kalau saya butuh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, tambah basa-basi lagi. Script copy paste lagi, ini cukup jauh ya jaraknya. Copy paste lagi yang ini, script Livewire-nya. Pastikan saja di sini. Nah, ini Livewire kita sudah selesai diinstal. Sekarang kita buat komponennya. PHP Artisan Livewire Mac. Apa tuh? Saya kasih namanya to-do list saja ya. To-do list. Ya, seperti ini saja. Saya buat no aja, ini hanya survei. Oke, di sini kita copy paste saja kontainernya. Setelah itu saya includekan komponennya. Livewire component. Ini add-nya ada 2. Hapus saja yang ini. Key-nya kita tidak butuh dan juga array tidak butuh juga. Di sini kita tulis komponennya to-do list. Nah, di sini Livewire to-do list ini kita pastikan aja kontainernya di sini. Nah, sudah bisa ya. Sekarang kita pergi ke browser, kita cek apakah ada masalah. Oke, tidak ada masalah ya. Sekarang apalagi nih ya? Oh ya, kita buat setup database dulu deh sebelum pergi menuju ke Livewire komponennya gitu. Jadi kita pergi ke env. Di sini saya buat namanya Laravel to-do list sortable. Saya kasih nama username, saya kasih username-nya root, saya kasih passwordnya root, saya buat DB portnya 8889. Ini konfigurasi jika kalian menggunakan MAM ya, ataupun kadang MAM pun pakai 3306 ya biasanya, tapi saya pakai 8889 gitu karena database saya ada banyak, ada yang untuk kerjaan juga, ada untuk belajar-belajar, jadi saya bedakan portnya gitu. Oke, sekarang kita buat dulu database-nya. Oke, di sini sudah saya buat database-nya. Saya menggunakan manajemen MySQL-nya itu namanya SQL Pro. Misalkan kalian menggunakan PHP itu terserah kalian, yang penting kalian siapkan aja dulu database-nya. Nah, sekarang saya buat di sini PHP Artisan Mac Activity ya. Activity sorry. Ini bukan Mac Activity tapi Mac Model Activity, nama tabelnya kita buat. Terus kasih migrationnya, enter aja, langsung dibuatkan sama dia seperti ini. Kita pergi ke database migration activity. Nah, di sini saya buat timestampnya ada aja. Terus di sini saya buat aja string body mungkin ya. Oke, cukup itu saja sebenarnya. Setelah itu kita migrate Artisan, kita enter. Saya nggak butuh semua tabel yang ini, kita delete aja. Setelah itu kita PHP Artisan migrate fresh. Oke, cukup itu saja. Kita pergi ke database manajemennya, kita refresh. Oke, cukup ini aja yang kita butuhkan. Sebenarnya kedua table ini tidak kita butuhkan, sebenarnya kita abaikan aja ya. Oke, ada ID, body, created add, updated add. Sekarang saya pergi ke mana ini? Ke Livewire to-do list. Nah, ini dia. Saya mau pergi ke sini sekarang. Letaknya ada di app http Livewire to-do list. Nah, di sini saya mau buat property. Nah, apa itu? Public body, cukup itu aja, sama public activity. Mungkin namanya seperti ini aja, activity. Oke, pertama-tama saya mau panggil to-do listnya, table activity-nya ya. Activity sama dengan activity get. Nah, seperti ini aja. Setelah itu saya mau pergi ke view-nya. Nah, di view-nya ini kita buat di input-nya ini kita close aja. Di input-nya ini
kita tulis where model, kita ambil property body. Nah, kenapa where model body? Karena kita butuh datanya. Kita butuh datanya setelah kita input nanti ya. Setelah kita mengetikkan data kita di inputan ini, bakal kita ambil datanya menggunakan where model body ini. Setelah itu kita buat di sini where klik submit. Nah, jadi ketika kita submit, kita jalankan eksekusinya. Kita eksekusikan input ke database datanya. Langsung saja kita pergi ke sini lagi. Saya buat dulu metodenya ya, public function submit. Nah, jadi di sini saya mau buat validasinya gitu. Jadi kita tinggal buat seperti ini. Validate body, sama itu bodinya required aja ya, tidak usah macam-macam. Terus kita tulis di sini to do list. Bukan to do list tapi activity create. Apa tuh? Position. Seharusnya kita tambah satu kolom lagi ya, yaitu namanya position. Ini kita buat nanti, kalau kita kosongkannya dulu. Ini kita buat body, this body. Oke, setelah dia menginput, kita kosongkan inputannya. Body sama dengan 0. Di sini kurang koma. Oke, di sini kita kekurangan kolom ya. Kita pergi ke database migration activity. Ini kita tambahkan aja lagi table integer, yaitu position. Oke, kita migrate fresh lagi. Artisan migrate fresh. Oke, sudah cukup. Sekarang kita pergi ke left wire-nya lagi. Nah, di sini saya butuh jumlah activity-nya. Jadi kita buat aja count ya. Count activity. Nah, di sini kita render aja this count activity count. Nah, seperti ini aja. Jadi nanti posisinya ini kita mengisikan berapa sih jumlah aktivitasnya gitu ya. Misalkan ada 0, ya kita tambahkan 1 gitu. Jadi this count activity tambah 1. Misalkan ada 2, ya kita tambahkan 1. Jadi ada 3 activity misalkan kita input gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita coba aja ya. Kita refresh. Kita buat di sini bangun tidur. Kita tambahkan ada error. Di sini permasalahannya yaitu kita buat labelnya, kita buat apa ya nih, protected. Kita buat supaya semua kolom bisa diinput ya, dikosongkan aja, jadi tidak ada kolom yang dilindungi gitu ya. Kita refresh, kita buat lagi bangun tidur, kita tambahkan, kita lihat di database apakah sudah masuk. Kita refresh. Oke, bangun tidur ya, posisinya nomor 1. Sekarang kita buat mandi, kita tambahkan, kita refresh, posisinya nomor 2, mandi. Sekarang saya mau ini ditampilkan di sini. Oke, kita buat sekarang di sini di view-nya. Ini kita hapus yang kedua data dummy ini, kita for it saja. Terus di sini kita buat activity. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam for it. Setelah itu kita rapikan, kita inputkan di sini activity, paling activity body ya. Oke, kita refresh. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang saya mau hapus activity-nya. Kita hapus dengan cara saya buat di sini wire klik. Yang diklik itu apa? Delete. Nah, isikan parameternya apa? ID-nya aja ya. Activity ID. Nah, di sini kita buat metodenya public function delete. Nah, kita ambil ID-nya di sini dari parameter yang kita oper. Setelah itu kita buat di sini activity sama dengan activity find ID terus activity delete. Kita refresh, kita delete ini. Oke, berhasil ya. Sekarang kita refresh di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi habis mandi apa? Gosok gigi. Kita tambahkan, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, ini permasalahannya. Sekarang misalkan kalau kita delete, seharusnya ini menjadi nomor 1 dong, ya kan? Terus ini nanti kita tambahkan lagi ini menjadi nomor 2. Nah, itulah fungsinya position ini, tidak berpatokan dari ID ini. Jadi misalkan saya mau buat gosok gigi ini posisi nomor 2, ya ID-nya nggak berubah, tapi posisinya aja yang berubah gitu ya. Oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.